Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini insyaallah kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keterbatasan. Ya, bahkan kita masih bisa menyempatkan hadir memenuhi undangan pengajian gabungan ya di Masjid Al-Hidayah yang sudah 2 bulan apa 3 bulan gitu ya libur ya. 2 bulan kita nggak berjalan. Insyaallah kita mulai kembali, dan untuk hari ini khusus pembahasan kita ya tidak membahas kitab Bulughul Maram dulu ya. Kita bahas seputar kurban dan bulan Zulhijjah ya. Yang pertama kita membahas tentang bulan Zulhijjah dulu nih. Kita masih berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling utama. Masya Allah ya. Jadi dalam putaran waktu 1 tahun 360 hari, yang terbaiknya itu adalah sekarang 10 hari pertama Zulhijjah. Terus ngapain? Lakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh ya. Tidak ada amal soleh yang dilakukan yang lebih baik dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Kata Nabi begitu. Amal soleh itu nggak dibatasi, mau puasa silahkan, mau sodakoh silahkan, mau sholat sunnah silahkan. Nah, cuman idealnya ya berarti tunjukkan spesial di bulan ini, di 10 hari pertama ini. Yang biasa sedekah 2.000 sekarang jangan deh, malu. gitu kira-kira ya. Nah, naikin dikit lah, iya. Tingkatkan nih, mumpung ini hari terbaik itu, dilipat gandakan pahalanya insya Allah. Gitu kira-kira. Nah, kalau orang-orang salaf dulu bukan hanya Zulhijjah, tapi ada 3 bulan yang mereka menunjukkan perhatian lebih pada 3 bulan itu, dan masing-masing di 10 harinya. Bulan apa aja? Pertama, Ramadan. Kapan waktu utamanya Ramadan? 10 hari terakhir. Maka orang-orang salaf dulu
bersemangat memasuki 10 hari terakhir Ramadan itu dengan beribadah i'tikaf khususnya. Lalu setelah Ramadan ada Zulhijjah. Sekarang nih Zulqa'dah lewat Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Zulhijjah kapan hari utamanya? 10 hari pertama, 10 hari yang awal. Nah, selain itu ada lagi satu lagi bulan apa? Muharram. Iya, betul. Kapan waktu utamanya Muharram? 10 hari pertama. Ya, terutama ada yang disunnahkan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram khususnya. Nah, itulah 3 bulan yang utama. Nah, kenapa bulan Zulhijjah ini terutama 10 hari pertamanya dinyatakan Rasul sebagai hari dunia yang paling utama? Alasannya adalah karena di 10 hari pertama Zulhijjah ini berkumpul induk-induk ibadah. Bahkan di 10 hari pertama Zulhijjah ada puncak ibadah yang di bulan lain tidak ada. Apa? Haji dan menyembelih kurban. Sedekah di bulan ini dianjurkan, di bulan lain juga sama. Sholat, puasa sama. Tapi haji, kurban, adakah di selain Zulhijjah? Tidak ada. Inilah kekhususannya. Kemudian menjadi hari-hari yang paling utama. Amalan yang paling utama di bulan ini apa? Puncaknya haji. Di bawah haji ada kurban. Selain itu puasa, ya. Kapan puasanya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa, terutama 1 hari yang istimewa, yaitu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Masalahnya adalah kapan puasa Arafah di Indonesia? Itu masalahnya di kita mah, ya. Rebo apa Selasa? Sini Pak, penuhin dulu Pak. Ibu mau Selasa Perbo? Yang dari tanggal 1 udah puasa mah nggak ada masalah. Yang masalah itu yang puasanya mau tanggal 9 aja. Ya, bingung dia. Bingung nih tanggal 9 Zulhijjahnya kapan ya? Gitu. Bingung nggak Bu? Hah? Masalahnya ada yang Idul Adha-nya Rabu, ada yang Idul Adha-nya Kamis. Yang benar yang mana? Benar dua-duanya. Terus gimana dong? Gini, ya, perhatikan. Karena suka ada yang menyatakan bahwa kalau Idul Adha atau puasa Arafah itu patokannya orang wukuf di Arafah. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Enggak tahu. Ya? Perhatikan ya. Ada sebuah tulisan, itu saya lupa pengarangnya siapa, judulnya begini: wukuf di Arafah
dengan puasa Arafah tidak boleh berbeda. Itu judulnya. Keterangannya, perhatikan. Satu, wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji ya, yang dilaksanakan di Arafah oleh semua jamaah haji yang sehat ataupun yang sakit. Kapan waktunya? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Satu ya. Jadi wukuf di Arafah harus memenuhi syarat waktu dan tempat. Waktunya tanggal 9 Zulhijjah, tempatnya di Arafah. Gitu. Jadi kalau wukufnya di Karbala nggak jadi wukuf. Mana Karbala? Itu orang-orang Syiah. Nah, jadi kesimpulannya wukuf itu waktunya tanggal 9, tempatnya di Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan khususnya oleh orang-orang yang tidak melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Itulah maksud judul tadi. Bahwa wukuf di Arafah dengan puasa Arafah tidak boleh berbeda. Keduanya harus dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Artinya kedua ibadah itu patokannya adalah waktu atau tanggal. Walaupun antara wukuf Arafah dengan puasa Arafah tidak ada keterkaitan. Oh, kok jadi tegang begini? Artinya wukuf di Arafah tetap sah walaupun orang-orang di luar Mekah tidak sedang puasa Arafah. Begitu juga orang-orang yang tidak berhaji melaksanakan puasa Arafah sah asal di tanggal 9 Zulhijjah walaupun yang di Mekah tidak sedang wukuf di Arafah. Paham? Paham kok bisa begitu? Bisa. Karena patokannya tanggal. Berarti masalahnya adalah apa yang menjadi patokan untuk menentukan tanggal 9, 10 Zulhijjah itu kapan? Patokannya apa? Patokan untuk menentukan, oh tanggal 1 Zulhijjah itu hari ini. Pakai apa itu? Ya, yang disepakati seluruh ulama di seluruh dunia untuk menetapkan awal bulan adalah ru'yatul hilal. Dasarnya mana? Sabda Rasul, perintah Nabi, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Nah, itu kata Nabi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Dengan bahasa lain itu artinya tetapkan tanggal 1 Ramadan dengan cara melihat bulan. Tetapkan tanggal 1 Syawal dengan cara melihat bulan.
Dari dalil ini para ulama menjadikan landasan bahwa berarti penetapan tanggal hijriyah, kapan tanggal satunya, itu berdasarkan ru'yatul hilal. Cuma nggak dilaksanakan tiap bulan. Terutama yang paling penting adalah Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Karena kaitannya dengan ibadah di situ. Gitu? Sampai di sini paham? Jadi patokannya apa? Ru'yatul hilal. Oke. Kalau yang menjadi patokan ru'yatul hilal, nah maka kemungkinan terjadinya perbedaan antara satu negara dengan yang lain itu sangat mungkin. Ya, kecuali, nah jadi nggak ada perbedaan nih, semua sepakat ulama ya internasional bahwa yang dipakai adalah ru'yatul hilal, sedangkan hisab hanya untuk konfirmasi. Cuma yang pakai patokan hilal ini juga ada dua versi. Ya, Ibnu Baz lebih cenderung pakainya ru'yat global. Maka perbedaan matlaq, perbedaan tempat pengamatan bulan di negara-negara yang berbeda tidak diperhitungkan. Ketika ada satu negara dimanapun itu yang sudah melihat bulan jadi patokan. Nah kalau itu yang kita pakai, nggak ada yang beda, seragam semua. Ada lagi, nah Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mufti Saudi Arabia. Nah, ketika ditanya tentang perbedaan itu yang tadi, nah beliau menyatakan bahwa yang berlaku adalah matlaq di masing-masing negara walaupun berbeda. Tuh. Ini sama-sama ulama Arab itu, tapi memberikan fatwa yang berbeda. Ya. Jadi yang berlaku di Indonesia ya udah hasil ru'yat Indonesia kira-kira begitu. Walaupun berbeda dengan di Saudi Arabia. Ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira maksudnya ya. Berarti sekali lagi yang menjadi patokan bukan wukufnya tapi tanggalnya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di luar dalil sekarang. Seandainya yang menjadi patokan itu wukuf. Sementara hukum syariat itu penetapannya ditetapkan atas dasar prinsip adamul haraj. Tidak menyulitkan. Ya, seandainya wukuf itu yang harus jadi patokan, maka kalau bicara hari ini nggak ada masalah. Setiap detiknya kita bisa menyaksikan secara live tayangan orang berhaji. Ya, apa yang terjadi detik ini kita bisa tahu. Tapi bayangkan jika internet tidak ada. Atau di zaman-zaman belakang dulu, kalau yang harus jadi patokan wukuf, dari mana cara mengetahuinya? Tapi kalau melihat bulan, kapanpun, dimanapun, ada alat, tidak ada alat, bisa. Maka itu yang menjadi ketetapan syariat, melihat bulan. Kedua,
Rasulullah melaksanakan puasa Arafah di saat belum ada orang-orang yang wukuf di Arafah. Karena Rasulullah melaksanakan puasa Arafah dari tahun 2 Hijrah. Sedangkan haji baru ada di tahun ke-10 Hijrah. Paham sampai di sini, Pak? Oke. Hah? Itu berarti kita beda dengan Arab, nggak ada masalah. Yang penting patokannya ru'yatul hilal. Yang jadi masalah adalah satu negara beda. Itu dia masalahnya. Ya. Kalau beda negara, beda itu wajar. Nih satu negara beda. Nah ini ya yang bikin ruwetnya itu masalahnya ya. Itu gimana dong? Ya karena beda standar yang digunakan. Yang satu pakai ru'yat, yang satu pakai hisab. Itu bedanya. Nah sementara hisab itu patokannya bukan melihat, tetapi ada wujud bahwa bulan sudah di atas ufuk. Mau titik derajatnya berapapun, berarti bulan sudah ada. Ya sudah, berarti sudah bulan baru. Nah, sementara yang pakai ru'yat, standar untuk ru'yat itu derajat bulannya harus di atas 2 derajat. Makanya susah ketemunya, kecuali kalau pas bulannya sedang baik. Ya. Pas di awalnya itu sudah di atas 2 derajat, pasti sama tuh antara ru'yat dan hisab. Terus lagi masih nanya terus ya. Nah, jadi gimana dong? Terserah Bapak Ibu, silahkan. Mau ambil yang hari Rabu silahkan, tapi harus paham dasar pengambilannya itu pakai apa, dari mana. Berarti pakainya standar yang hisab gitu, saya lebih cenderung ke situ, silahkan. Nah, saya ambil yang Kamis, kenapa? Ya karena pakai patokannya yang ru'yat gitu. Jadi alasannya bukan karena saya suka sama pemerintah, jangan, bukan itu. Ya, kita kan bicara syariat ini, nggak ada urusannya dengan pemerintah. Ya, tapi patokannya dasarnya adalah pakai yang ru'yat. Itu, yang keterangannya tadi itu. Terjadi perbedaan sangat mungkin. Bahkan di zaman dulu, zaman sahabat, ada terjadi perbedaan. Sahabat dari Syam, di Syam sudah Idul Fitri, datang ke Madinah masih puasa. Gitu. Jadi terjadi perbedaan itu. Tidak ada yang aneh dengan itu, ya. Nah, jadi yang penting mau ambil yang Rabu silahkan. Asal ibu paham dasarnya dari mana. Yang Kemis juga harus paham dasar pengambilannya dari mana. Jangan karena ikut-ikutan. Dan yang penting tidak saling menyalahkan, tidak saling mencela, dan tidak saling mengaku paling benar. Dah, itu beres. Itu yang Idul Adha Rebo, jangan merasa saya yang paling sesuai. Tuh. Dan mencela orang yang di hari itu sedang puasa Arafah. Puasa apaan? Nggak usah begitu. Ya sudah, silakan aja. Nah, tapi yang dikhawatirkan itu jangan sampai ada udah nitip hewan kurban ke panitia, diambil lagi karena di sini Kemis sedangkan dia Rebo. Ya. Nah, itu aja yang harus dijaga. Iya.
Jangan jadi di sini. Gitu. Saya mau rebok. Jangan sampai ada yang begitu ya. Kan masih boleh kalau nyembelihnya mah. Ya, waktunya kan dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah gitu Bapak Ibu, kira-kira jelas tentang perbedaan waktu tadi. Ya memang unik di kita mah ada 2 standar itu ya. Kalau standar yang dipakainya cuma 1, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, nggak ada masalah. Baik, ya apalagi kalau ada kesepakatan ulama dunia misalnya ya. Dan kita pakai ru'yat global. Udah kita nungguin aja udah, nggak usah pakai sedang isbat. Biayanya juga gede. Misalnya ya. Dan nungguin aja ru'yat yang di Saudi. Kita ikut semua. Beres kalau begitu mah. Cuman kan nggak ada kesepakatan itu ya. Nah, kalau misalnya OKI itu misalnya ya, organisasi ulama dunia itu ada kesepakatan itu, ya kita ngikut aja. Nah, tapi kalau mau ikut yang itu pun ya mangga silahkan. Dasarnya saya bukan hisab, tetapi pakai ru'yat yang global misalnya ya. Ya hasilnya ternyata Rabu, ya mangga silahkan. Yang penting intinya mah ada dasarnya. Jangan sampai ditanya kenapa Rebo, nggak tahu. Nah kan ngikut aja sama. Nah jangan begitu ya. Dah bereslah urusan itu ya. Setengah jam tuh itu doang ya. Baru membahas soal Zulhijjahnya. Sekarang bahas kurbannya. Selain puasa yang kata Nabi, amalan paling utama di bulan Zulhijjah adalah mengalirkan darah. Darah apa? Darah hewan kurban ya, darah hewan kurban. Baik. Kita akan bahas tentang udhiyah. Udhiyah adalah sebutan untuk hewan kurban. Sedangkan orang yang berkurban disebut mudhohi. Ayo, ini supaya biar paham dan kita masyarakatkan istilahnya ya. Kalau zakat kan udah maklum. Yang menerima zakat namanya mustahik. Yang membayar zakat namanya muzaki. Itu Ibu jangan sampai nggak mudeng ketika dengar kata muzaki, orang mana itu. Nah, muzaki itu yang yang membayar zakat gitu. Nah, kalau dalam urusan kurban, hewan kurban disebutnya udhiyah, orang yang berkurban disebut mudhohi. Jadi muzaki lagi ah. Mudhohi. Oke, jadi ini yang istilah yang akan kita gunakan ya, mudhohi. Biar enak dengernya. Ya, kepada para pekurban nggak enak begitu, ya. Apalagi para korban. Para korban suruh kumpul. Sapi nanti yang ngumpul dong. Baik. Udhiyah adalah, nah, sekarang hewannya dulu. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih untuk taqarrub kepada Allah, sebagai taqarrub kepada Allah. Jadi niatnya itu adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer bahwa saya kaya, saya mampu, saya bisa. Gitu. Maka jangan sampai nitip hewan kurban itu terpaksa. Gak enak saya sama Pak Irwan tiap tahun suka nitip hewan kurban, kalau tahun ini enggak ntar diomongin lagi. Nggak jadi. Jadi Bu, jangan begitu ya, dasarnya itu. Nah, ya udah taqarrub ilallah. Tahun ini ada kemampuan, saya beli.
Ternyata lagi nggak ada, ya sudah, jangan memaksakan. Iya. Jangan terus jadi nggak enak nggak datang ke sini. Itu nggak enak nggak kurban. Nggak. Taqarruban ilallah. Terus kapan waktunya? Dimulai dari ba'da sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Itu waktunya. Ya. Waktu penyembelihannya itu mulai setelah sholat Id sampai akhir hari tasyrik. Jadi kalau ada bapak ibu yang dapat rezekinya ternyata tanggal 11 Zulhijjah baru dapat rezeki, dapat orderan, cukup buat beli kambing, beli aja. Gitu. Cuma jangan ke Al-Hidayah. Udah selesai di Al-Hidayah mah. Gitu, ya. Ya potong aja sendiri. Nah, jadi itu waktunya. Sekarang tempatnya. Iya, terakhir pokoknya adalah asar tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Jadi hari terakhirnya itu tanggal 13. Pembagian sih nggak ada batas ya. Kalau pembagian mah diusahakan sesegera mungkin, jangan sampai dagingnya udah nggak seger lagi. Itu aja yang pasti. Dan boleh menyimpannya, diawetkan, itu tidak apa-apa. Tempatnya sekarang fil baladil ladzi al-mudahhi yuqimu fih. Tempatnya itu yang paling utama dilakukan di negeri di mana si mudahhi tinggal di sana. Balad itu kalau mau diartikan secara sempit berarti kampung tempat tinggal. Berarti jangan di kampung lain. Tapi kalau mau diartikan luas, balad itu artinya negara. Balad ya, bukan koryah. Nah kalau koryah cuma satu kampung. Itu kalau balad bisa artinya negeri. Jangan sampai keluar negara, berarti begitu. Ya orang Indonesia di Indonesia. Mau di kampung tempat dia tinggal atau di kampung yang lain silahkan. Tapi kalau mau lebih sempit balad itu ya di tempat di mana kita tinggal. Ya di sini kita kurbannya. Itu yang lebih utama, ya lebih afdol. Kecuali ada tujuan kemaslahatan. Misalnya di kampung saya tuh nggak ada satupun yang kurban. Di sini mau udah banyak. Kasihan di sana. Ya, misalnya begitu, udah saya kirim aja ke sana kurbannya. Silakan, tidak apa-apa. Ya, sah kurbannya. Mana dasarnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di mana para ulama menyatakan bahwa salat yang dimaksud di ayat itu adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha. Maka perintahnya itu menunjukkan bahwa penyembelihan hewan kurban harus dilaksanakan setelah salat. Kalau disembelih sebelum salat maka nilainya menjadi sedekah biasa. Sekarang hukumnya. Apa hukumnya? Berkurban hukumnya apa? Mayoritas ulama menyatakan hukum udhiyah adalah sebelum ke hukum ya, jenis hewannya dulu nih. Tadi belum dibahas kan? Yang boleh buat kurban itu apa saja? Satu, unta. Sayang nggak ada yang jual di sini. Ya, bisa nonton doang unta. Kedua, sapi atau kerbau. Tiga, kambing atau domba. Jadi yang sudah tidak mampu beli kambing atau beli domba berarti tidak bisa kurban. Ya. Karena unggas tidak termasuk bahimatul an'am. Kalau mau motong ayam silahkan buat panitia. Ya. Oh.
Jadi yang nggak sanggup beli kambing, motong ayam buat panitia. Ya Pak Irwan, setuju ya? Supaya nanti makan siangnya ya makan ayam gitu. Ayam mati ya. Nanti kita akan bahas tentang hukum dagingnya ya. Nah, kita urut dulu. Dari mulai hukum dulu sekarang. Nah, hukumnya itu menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dikuatkan. Walaupun sunnah jangan disepelekan. Tetapi Imam Hanafi menganggap wajib, bukan sunnah. Mana dasarnya? Ada hadis yang Nabi memberi peringatan keras. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana, kata Nabi. Siapa yang memiliki kelapangan rizki tapi dia tidak mau kurban, jangan dekat-dekat musola kami. Gitu. Ya. Jadi penekanannya di situ, jangan dekat-dekat musola kami, harus begitu ngomongnya, ya, gitu. Karena di situ ada larangan keras. Ya, kalau jangan dekat-dekat musola kami, itu nggak keras itu, ya. Jangan sekali-kali gitu malah, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola yang dimaksud oleh Nabi apa? Hah? Oh, yang udah ngaji duluan tahu tuh. Ketahuan dah. Yang dimaksud musola oleh Nabi adalah tanah lapang yang biasa digunakan sholat id. Karena di zaman Nabi sholat id itu tidak di masjid, tapi di lapangan terbuka. Sehingga para ulama mendefinisikan musola itu adalah sholat yang sesekali dipakai sholat berjamaah, tapi nggak permanen. Itu namanya musola. Gitu. Di sawah ada gubuk kecil, kadang ada yang sholat, kadang enggak. Nah itu namanya musola, disebut tajung, surau. Nah, langgar. Itu, iya. Itu musola. Tapi kalau bangunan khusus dipakai sholat 5 waktu berjamaah, masjid hukum syariatnya kalau dipakai Jumatan, masjid jami'. Cuma di Jabodetabek itu bergeser terminologinya. Kalau dipakai Jumatan masjid, kalau nggak dipakai Jumatan musola, gitu ya. Artinya musola di lingkungan kita sebutan itu sebetulnya berlaku bagi masjid. Karena itu terkait dengan hukum iktikaf nanti. Karena iktikaf itu hanya sah kalau dilakukan di masjid, baik masjid jami ataupun masjid yang bukan jami, yang kita sebut musola tadi, gitu. Jadi niatnya mah tetap niat iktikaf dan sholatnya tahiyatul masjid, gitu, nggak usah tahiyatul musola, nggak ada tahiyatul musola, ya. Gitu Pak. Jadi musola itu, jadi kira-kira kalau mau ditegesin mah oleh Nabi itu begini: siapa yang punya kelapangan rezeki tapi nggak mau korban, jangan sholat id sekalian, begitu. Ya, maksudnya mah tuh malu. Ngaku orang Islam, ya, kurban nggak mau, sholat id nggak mau, ngantri daging paling depan. Bukan di sini, bukan ya. Di sini mah nggak ada yang begitu ya. Insya Allah. Oh, Rumu Al Hidayah mau udah mau berapa tuh sapinya tuh? Di sini mah insya Allah banyak terus ya. Alhamdulillah ya. Jadi maka berdasarkan hadis ini Imam Hanafi menyimpulkan karena Nabi memberi peringatan keras, sementara peringatan keras itu
hanya berlaku ketika meninggalkan sesuatu yang wajib. Berarti kurban itu hukumnya wajib gitu, bukan sunnah. Berapa kali? Setiap tahun 1 kali bagi yang mampu. Bukan seumur hidup sekali. Bagi yang mampu. Ya kalau kebetulan tahun ini yang nggak mampu ya nggak apa-apa ya. Gitu. Bolehkah berkurban dengan uang pinjaman? Atau hewan kurbannya ngutang? Tukang kambingnya teman sendiri. Boleh tidak? Boleh dengan syarat. Oh, jangan boleh-boleh aja. Boleh dengan syarat bahwa dia pasti bisa melunasi hutangnya. Ada kepastian bahwa dia bisa membayar hutangnya. Jadi gambarannya kalau Bapak bulan depan sudah ada gambaran dapat rezeki. Udah positif nih, ada orderan bulan depan. Udah ngasih DP dia. Nanti bulan depan cukuplah itu dapat uang dari dia buat kurban nih. Sekarang lagi nggak ada nih. Boleh ngutang dulu tuh. Karena udah pasti mau bayar hutangnya dari mana. Ya kan? Jadi berhutang itu berarti teorinya Bu, kalau ibu mau berhutang, ibu senang berhutang? Enggak, alhamdulillah kalau enggak ya. Orang mau berhutang itu secara teori berdasarkan Al-Baqarah 282 tuh yang paling panjang di Al-Quran. Orang yang berhutang itu harus sudah bisa menentukan kapan kira-kira dia bisa bayar. Ila ajalin musamma, dan itu kan berarti harus sudah terbayang kalau saya ngutang ini nanti kira-kira bayarnya dari mana ya. Kalau belum ada bayangan kira-kira bayarnya dari mana, jangan ya. Nanti ya nyusahin diri sendiri gitu, nyusahin diri sendiri. Ayo umroh berangkat sekarang, cukup 1 juta bisa berangkat. Wah, semangat, cuman 1 juta, pulang-pulang bingung dia bayar hutangnya gimana. Jangan gitu ya. Gitu. Karena apalagi kalau judulnya hutang. Itu apalagi dari bank. Ada bunganya nanti itu. Dah. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi hukumnya adalah wajib. Wal aslu annaha matlubatun fi waqtiha minal hayyi an nafsi wa ahli baiti. Pada dasarnya kurban ini dituntut dari orang yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Perhatikan. Pada dasarnya kurban itu dituntut dari orang yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Orang yang berkurban si mudhahi boleh menyertakan pahala kurbannya siapa saja yang dia kehendaki dari keluarganya, yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Caranya, saat hewan kurbannya disembelih, baca doanya seperti yang dicontohkan Nabi. Allahumma hadza anni wa an ali baiti. Apa? Allahumma hadza anni wa an ali baiti. Tuh saat dipotong tuh kambingnya, sapinya, baca itu, ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan dari keluargaku. Kebawa semua keluarga yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Gitu. Tanpa diniatkan khusus pun insya Allah kebahagiaan. Itu ya Bu. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa kita aja. Paham kan tadi doanya?
Ya Allah, terimalah kurbanku, ini kurban dariku dan dari keluargaku. Kalau mau bahasa Inggris boleh? Boleh, silahkan. Nih. Nggak bingung kok malaikat ya. Lalu kalau atas nama orang yang meninggal bagaimana? Jika si mayit itu sebelum meninggalnya berwasiat, bapak pokoknya pesen nih, kalau sampai nggak keumuran tahun ini, beliin kambing kurban. Nah, jika wasiatnya ini saat dia meninggal tidak melebihi batas yang dibolehkan syariat dalam wasiat, yaitu 1/3 dari harta peninggalan. Misalnya ketika dihitung-hitung buat beli kambing nih cukup nih, dan tidak melebihi batas 1/3 dari hartanya. Nah, maka ahli waris wajib membelikan hewan kurban dan berkurban atas nama si mayit karena wasiat. Maka kurbannya menjadi kurban wajib. Ya, jadi kurban wajib itu bisa karena wasiat atau nazar. Saya nazar kalau anak saya diterima kerja, saya tahun ini mau kurban, dikabulkan oleh Allah, wajib tuh. Maka panitia yang ketitipan hewan kurban, jika ada yang mengatasnamakan almarhum, tanya, ada wasiat tidak dari almarhum? Nah, kalau tidak, berarti itu bukan kurban wajib. Atau nazar bukan. Nah, kalau bukan nazar, berarti itu kurban sunnah. Kenapa mesti ditanya? Sebab kalau kurban wajib, si mudhahi tidak boleh ikut memakan dagingnya. Yang boleh itu hanya kurban sunnah. Walaupun menurut Imam Malik masih membolehkan itu. Nah, adapun apabila seseorang atas dasar keinginannya sendiri, bukan wasiat si mayit, berkurban atas nama orang yang meninggal, misal orang tua saya mah kasihan, dulu seumur hidupnya nggak pernah korban. Saya sih alhamdulillah mampulah, walaupun beberapa kali pengen tuh orang tua itu ya, bukan dikorbanin sebutannya berarti, tapi nah, kurbannya atas nama orang tua saya. Nah, kalau demikian bagaimana? Fahuwa hasanun wa yu'tabaru haza min anwa'is shadaqati 'anil mayyit. Maka yang demikian tetap dianggap suatu kebaikan dan itu dihitung sebagai sedekah atas nama yang meninggal itu, dan kalau sedekah sampai pahalanya. Ya. Gitu. Sampai pahalanya. Jadi walaupun satu cukup itu pahalanya buat semua keluarga. Berarti walaupun keluarga itu mampu beli 7 kambing, cukup beli 1 aja. Oh enggak, dia mah kaya, bisa sekeluarga 1 sapi tuh. Pas lagi 7 orang keluarganya. Tetap yang lebih utama ambil 1 porsi aja. Tuh, cukup itu untuk keluarga dia. Sayang dong, duitnya masih ada, bisa 6 kambing itu. Berikan kepada kerabatnya yang belum pernah kurban. Karena itu yang dilakukan Nabi. Ketika masih ada hewan-hewan kurban, binatang ternak, Nabi berikan kepada sahabat-sahabat lain yang tidak berkurban. Itu ya. Seneng kan kira-kira kerabat kalau dikasih buat kurban gitu? Seneng. Kalau ada yang mau ngasih mah kita juga mau daftar ya. Iya, sayang jarang yang begitu gitu. Karena kurban bukan untuk pamer. Sekali lagi, ya menunjukkan bahwa dia mampu. Oh, hebat keluarga dia, sapi 1. Nah, tidak. Karena yang akan sampai kepada Allah bukan daging, bukan darahnya, tapi at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Gitu ya. Nah, tapi kalau aturan syariat mah saat menyembeli yang disebut nama, ya kalau kambing 1 orang, kalau sapi
7 orang. Kalau unta ya bisa 7 sampai 10 unta mah. Ya unta yang gede tapi pastinya ya. Nah kalau anak SD patungan sekelas dapat 1 ekor kambing. Itu gimana? Disebut semua sekelas. Ya nggak mungkin ya. Jadi tetap waktu disebut mah karena kambing itu secara syariat berlakunya cukup untuk 1 orang, ya sebut 1. Ya terserah mau wali kelasnya, mau orang tuanya, mau ketua kelasnya, pilih salah satu, walaupun nanti pahala sodakohnya kebagian semua. Sodakoh lah kan, ada yang 10.000, 20.000 itu. Bagian pahala sodakoh semua itu. Kalau ada dari PT misalnya, instansi nyumbang ke Al Hidayah seekor sapi, PT Berkah misalnya ngasih 1 ekor nih, yang nerima mestinya nanya dulu, ini atas namanya siapa Pak? Ya kalau dia misalnya mau nyebutkan, mau 7 orang harus ada namanya. Oh enggak, ini mah ngasih aja dah, terserah. Ya udah tinggal pilih aja 7 orang panitia ya. Oh, iya. Gitu. Kalau ada yang begitu, itu nggak usah disebut PT-nya. Itu kan berarti sudah disedekahkan, udah jadi milik sini. Tetap waktu nyembelih mah harus 7 yang ada kan. Nah, udah pilih aja 7 orang siapa itu. Nah, tapi kalau yang udah masuk di sini jangan disebut lagi ya. Nah, yang belum itu. Yang belum pernah akikah apakah benar belum bisa kurban? Ya enggak juga sebetulnya ya. Karena akikah itu kan waktu sebetulnya yang dituntut itu kan orang tuanya. Bukan dia. Adapun kitanya sendiri kalau seandainya belum diakikahkan, itu juga masih ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan silakan boleh mengakikahkan diri sendiri, ada yang mengatakan sudah lewat waktunya. Nah gitu. Nah, jadi kalau mau kurban pun ya sah-sah saja, nggak ada masalah walaupun belum akikah. Tapi kalau jadi ganjelan misalnya di hati nggak enak nih, belum akikah saya, ya udah tinggal akikah aja. Itu ya nggak ada yang nolak kok. Tidak akan ada yang menolak begitu, karena ada juga ulama yang berpandangan demikian, bahwa jika saya tahu di masa kecil saya dulu saya belum disembelih akikah, saya akan sembelih akikah saya sendiri. Ada yang mengatakan begitu ya. Nah, jadi kalau memang mengacunya ke situ, itu ya udah tinggal akikah aja, tapi jangan terus jadi alasan usahanya nggak ada. Setiap ditagih kapan mau kurban, belum akikah, nggak enak sih ya, tapi nggak ada usaha gitu untuk kapan akikahnya. Nah, ya. Baik, lalu hal-hal berikutnya adalah yang disunnahkan sekarang ya, yang disunnahkan dalam kurban sebelum nanti masuk tentang hukum dagingnya ya. Pertama, disunnahkan lil mudhahi an yazbaha udhiyatahu binafsih. Disunnahkan bagi mudhahi. Siapa mudhahi itu? Nah, orang yang berkurban, bahwa ia menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. Menyembelih sendiri itu Pak sunnahnya ya, motong sendiri. Jadi boleh tanya kalau ada yang kurban, kalau terutama kalau laki-laki mau potong sendiri apa enggak? Tuh. Nah, kecuali kalau tidak punya kemampuan, itu pegang golok juga nggak pernah misalnya ya. Nah, sekali pegang gemeteran, jangan lah kalau begitu ya. Ada juga kan yang nggak tegaan, lihat darah itu pusing, gitu. Pingsan, jangan memaksakan. Nah, tapi hanya sunnah saja itu. Berikutnya disunnahkan bagi mudhahi untuk berdoa dengan doa yang dianjurkan, yang dicontohkan Nabi. Apa doanya selain yang tadi?
Kalau yang tadi kan Allahumma haza anni wa an ahli baiti. Nah, kalau orangnya yang nggak nyembelih sendiri, yang menyaksikan, seperti tuntunan Nabi kepada Fatimah. Fatimah berdiri, saksikan hewan kurban yang disembelih. Lalu ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Nah, itu dibaca ketika hewan kurban disembelih, ya. Lalu berikutnya adalah hal-hal yang disunnahkan berikutnya. Yusannu minal mudhahi, selain yang tadi, disunnahkan juga bagi mudhahi adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Dari mulai kapan? Tanggal 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih, ya. Jangan dari tanggal 1 Syawal, kepanjangan. Dari tanggal 1 Zulhijjah. Berikutnya, yusannu minal mudhahi an la yuqatti al udhiyata au yabda'a bis salhi ila an taskuna wa yatayaqqana min mautiha. Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk tidak memotong-motong bagian tubuh hewan kurban itu atau memulai mengulitinya sampai hewan itu tenang dan diyakini kematiannya. Nah, jangan mentang-mentang nih kambing banyak banget. Biar efisien waktu, gorok, tarik, angkat, kelet. Oh, ini masih sekarat. Nih, nggak boleh begitu, ya. Tunggu sampai mati dulu, gitu. Termasuk nggak boleh. Suka ada tuh. Begitu selesai digorok lehernya, dipantek ininya, kakinya tuh. Kayak pakai golok biar cepet mati. Nggak boleh, ya. Menyakiti begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, termasuk mohon maaf nih, katanya dengan bab ini bukan binatang ternak, tapi unggas. Motong ayam, trek, masih hidup, langsung ke air panas, ya, supaya cepet kan, cabutin bulunya. Itu yang kemudian menjadikan, ya, kehalalannya itu menjadi dipertanyakan, gitu, ya, begitu masalahnya. Nah, makanya yang nyembelih harus paham itu hukum ini. Jangan sampai langsung tarik gitu, ya, langsung gantung, langsung kelet. Jangan dong. Tunggu sampai tenang dulu. Lalu berikutnya disunnahkan si mudhahi itu ikut memakan dari hewan sembelihannya. Dan lalu berikutnya dimakruhkan sekarang. Apa yang dimakruhkan? Yang tadi itu memotong kuku, ya. Lalu yukrahu zabhul udhiyah inda ghairiha minal adhahi kama yukrahu aidan haddus sikini amamaha. Dimakruhkan menyembelih binatang kurban di dekat binatang kurban yang lain, atau mengasah golok atau pisau di depannya, srek srek srek, di depan sapinya. Woi, aduh, nantangin tuh sapi, berarti ayo siap loh. Jangan, Pak, ya, usahakan dia nggak lihat temennya dipotong. Itu usahakan mau kambing mau sapi dia tidak melihat temennya disembelih, ya. Makanya kita suka ditutup kan, sengaja itu. Dan pada saat menggiring juga harus digiring dengan lembut, jangan kasar, ya, jangan dibiarkan stres. Apalagi sapi, ya, sudah pengalaman lah itu, ya. Jangan sampai tenda jadi korban itu. Jadi harus dengan tenang gitu, menggiringnya. Termasuk yang dimakruhkan adalah al-isa'atu lil udhiyati qabla mautiha. Memperlakukan hewan kurban dengan buruk sebelum dipastikan kematiannya. Ya, seperti yang tadi, diseret atau ditusuk atau dipantek itu di bagian kakinya. Jangan, ya.
Tidak boleh. Malah kalau bisa sebetulnya yang lebih utama itu nggak diikat, Pak. Sebenarnya, ya. Kenapa? Karena ketika disembelih kakinya merontak, semakin kenceng itu semakin cepat darahnya keluar. Gitu. Cuman agak repot kalau sapi mah ya. nggak diikat, oh, resikonya gede. Nah. Baik. Nah, kemudian ini nih yang mau saya sampaikan ini nih. Ya. Tarikus shalah la tahillu zabihatuhu wa la tu'kal. Orang yang meninggalkan sholat maka sembelihannya tidak halal dan tidak boleh dimakan. Nah, berarti harus hati-hati kalau seandainya kita menyerahkan urusan penyembelihan ini kepada jagal. Jangan sembarangan asal jagal. Gitu. Sholat nggak dia? Ini ada keterangan kayak begitu. Apalagi sama, saya mau ke situ nanti itu. Ya, iya. Kita harus selektif, Pak. Tegas-tegas aja. Ya, berarti yang motong panitia semuanya harus sholat. Ini kan ibadah. Jangan sampai hilang keberkahannya. Kalau panitia ketahuan gak sholat, tahun depan jangan ikut lagi. Setuju nggak? Iya dong, ya. Iya. Iya. Sebab dalam ini kan sekarang lagi banyak nih digalakan pelatihan juleha namanya. Pelatihan juru sembelih halal. Iya, juleha. Juru sembelih halal. Iya. Jadi Pak Cecep mah udah punya itu berarti ya. Iya. Jadi juru sembelih halal. Sengaja itu nggak milih istilahnya itu tuh. Yang apa ya? Juleha itu juru sembelih halal. Itu pelatihannya, Pak, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyembelih. Salah satunya tidak boleh meninggalkan sholat. Keren kan? Ya bagus, memang harusnya begitu. Yang punya RPH, yang punya RPU, ya mestinya yang begitu, gitu. Ya walaupun Pak Haji kadang-kadang yang punya itu, ya. Tapi anak buahnya nggak sholat, kadang motong sambil teler. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ada lebih baik lah ke depan ya. Nah, sebetulnya pelatihan ini diadakan setiap tahun, Mbak, dan ada yang gratis khusus untuk pengurus masjid biasanya. Ada tuh. Harusnya kalau mau ngundang ke sini diundang aja bisa kok. Ya. Pelatihan ya supaya semuanya bisa dan paham gitu ya. Ya, kan enak ya meringankan tugas Pak Cecep itu. Kalau semuanya bisa motong maya. Udah saya motong sendiri. Gitu. Nah jadi setuju ya? Syaratnya harus sholat gitu. Umumkan aja nggak apa-apa. Ya. Diperingatkan gitu kepada semua panitia, sudah waktunya sholat semua. Jangan sampai, karena kalau ada yang nggak sholat, ketua panitianya ikut bertanggung jawab belum? Ya. Ketua panitianya ikut bertanggung jawab itu, ya. Iya, jangan sampai di sini sholat terus aja gitu. Udah tegesin aja, pokoknya yang ketahuan tidak sholat tahun depan mohon maaf ya akan dicoret namanya. Nggak apa-apa sholat zuhurnya terpaksa juga. Karena takut dicoret namanya, nggak apa-apa ya. Daripada dia nggak sholat. Nah sekarang dagingnya, daging hewan kurban ini boleh
orang yang kurban ikut memakan, tetapi yang paling utama hanya tabarruk saja, mencari keberkahannya dengan mengambil sedikit saja. Ya, buat nyate lah. Maksimal berapa? Yang lebih utama menurut para ulama adalah maksimal sepertiga. Sepertiga itu kalau kambing cukup kaki dan paha belakang. Jangan nitip tapi pesen. Itu potong sendiri itu kalau begitu ya. Nah, nitip tapi pesen. Nah, itu tapi jangan apa? Jangan ragu dengan itu ya. Sebab ada yang ragu-ragu karena ada yang nanya begini nih ibu-ibu nih. Ustadz katanya kan nanti hewan kurban itu akan jadi kendaraan di akhirat. Ada kan hadisnya tuh? Akan jadi kendaraan di atas sirat. Nah, kalau yang kurbannya ngambil satu kakinya ntar pincang dong. Pincang katanya. Diambil kakinya satu. Ya jangan pakai logika lah ya, itu urusan akhirat itu. Termasuk yang nanya kalau orang yang tiap tahun korban berarti ntar banyak banget itu. Dia nunggangin yang mana tuh, apa kambingnya dijadiin satu ya? Atau yang nanya kalau sapi kan patungan 7 orang, ntar sapinya kuat apa enggak? Nah, ya gini, apa yang dinyatakan Nabi itu kan bisa hakiki, bisa majazi ya. Kalaupun hakiki ya wallahu alam prakteknya nanti gimana. Tapi bisa saja majazi. Jadi kendaraan itu maksudnya apa? Kendaraan itu adalah alat yang untuk mempermudah urusan kita. Yang tadinya kehujanan jadi enggak, kepanasan jadi enggak, yang lambat bisa jadi cepat. Jadi maksudnya apa? Orang yang kurban, hewan kurbannya akan jadi sebab Allah akan mempermudah urusan akhiratnya gitu. Dia jangan usah bingung mikirin takut pincang nanti kurban saya. Nah, itu. Enggak, insya Allah ya. Nah kemudian orang yang kurban tidak boleh menjual daging kurbannya, termasuk juga ya kulitnya, termasuk wakil dari mudhahi yaitu panitia. Walaupun sebagian ulama ya, Ibnu Qayyim diantaranya membolehkan menjual kulit, tetapi hasil dari penjualannya bukan untuk panitia, tetap didistribusikan seperti dagingnya gitu. Jadi tetap didistribusikan seperti dagingnya, disedekahkan gitu. Dibagi ya, kalau dibagi emang nggak apa-apa ya. Kalau orang yang menerima kurban boleh nggak menjual? Itu mah terserah dia, mau dijual mau dibuang. Urusan dia. Mau cari tambahan itu urusan dia. Kan suka banyak yang keliling tuh ya, cari tambahan ya, jual ke tukang bakso nih. Boleh, nggak apa-apa ya. Lalu yang berikutnya, apakah boleh jagal atau panitia dapat bagian khusus dari hewan kurban itu? Ini penting loh ya. Boleh nggak? Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dinyatakan begini, wa idza u'tiyal jazzaru syai'an minal udhiyati li faqrihi au ala sabilil hadiyati fala ba'sa. Apabila jagal tukang potong, atau kalau mau disamakan hukumnya berarti panitia yang lain diberikan jatah dari hewan kurban itu karena fakirnya atau melalui jalan hadiah, maka tidak apa-apa. Makanya saya menyarankan pada panitia ketika ada yang menitipkan itu sampaikan, paling tidak informasikan itu, karena yang membedakan itu adalah akadnya.
itu ada akad hadiah. Tuh, Pak, Bu, maaf ya, nih panitia di sini nih nggak ada yang dibayar. Semuanya dari orang-orang sini, ya. Tapi mereka kan capek. Tuh. Jadi mohon keikhlasannya. Kalau ibu tidak keberatan, nanti sebahagiannya ada yang hadiah untuk panitia. Nah, kira-kira begitulah. Ya, boleh, tidak apa-apa. Terutama bagian-bagian yang memang umumnya nggak dibagi, kayak kaki, kepala gitu kan. Tapi boleh ditanyakan, mau diambil kepalanya nggak, Bu? Ya nggak, kalau nggak hadiah ya silahkan. Tuh, ada yang mau ngambil ya silahkan diambil, enak ya, orang bisa ngurusnya mah itu. Begitu ya. Buntut sapi. Iya, mangga silahkan ya. Boleh. Tapi jangan semua ambil sendirian, wah. Ada lagi nggak kira-kira yang belum jelas tadi atau yang belum terbahas? Apa lagi? Biji. Aduh, enak nanya biji. Hah? Mangga silakan. Dia itu matanya melihat pemberian itu sudah menggeletak ada di atas oh ya. Sampai dia itu terkencing sapinya. Saya lihat sedikit aja. Ini akarnya yang bisa membawa sapi itu bukan iya. Ya, jadi usahakan memang di tempat tertutup atau ya matanya ditutup aja pada saat penyembelihan kali. Tutup. Iya. Ya. Iya. Iya, itu walaupun itu kan tadi termasuk hal yang dimakruhkan. Memang tidak akan mempengaruhi sah tidaknya, tetapi kan itu juga hal yang perlu diperhatikan. Bagian dari adab, ya. Walaupun binatang, dia juga punya perasaan, ya. Punya perasaan. Cuman nggak bisa ngomong aja. Kalau bisa ngomong, mah dia ngomong juga itu. Cuma nggak bisa ngomong aja. Nah. Makasih Pak Haji. Ibu-ibu, ada lagi Bu? Ya. Oh ya. Apakah orang yang non muslim boleh mendapatkan daging kurban? Boleh, selama yang muslim sudah kebagian semua. Jangan sampai yang bukan muslim kebagian, yang muslim ada yang nggak kebagian. Nah, jangan sampai begitu ya. Tetap prioritaskan dulu yang muslim dulu ya. Kalau ada masih lebih boleh. Nah, itulah berkahnya kurban itu ya. Bukan cuma yang muslim yang merasakan, yang bukan muslim pun mereka merasakan keberkahannya. Apalagi ya kira-kira? Ya, jadi soal perbedaan tadi sudah terjawab ya. Oh iya, panitia boleh nggak masak di siang-siang, makan siang dari nih, saya ada beberapa kali menyarankan ya, usahakan
Untuk panitia makan siang, jangan ngambil dari porsi daging kurban, walaupun misalnya ada yang menghadiahkan untuk itu. Kalau bisa cari donatur aja, ya. Apa beli kambing anaknya itu, ya. Atau ayam misalnya, itu lebih aman, lebih tenang hatinya kita, ya. Karena kalau daging kan ada kecemburuan sosial juga. Warga yang ngantri mah lapar, itu panitianya makan daging. Wah, iya kak, enak banget jadi panitia. Ya, kalau makannya sayur asem ya biasa. Iya. Terus ngasih. Oh, ya. Dari non muslim. Ada peternak sapi bukan muslim, tiap tahun nyumbang untuk kurban. Ya terima aja. Ya. Tapi nggak bisa atas nama dia, gitu. Karena syaratnya kan harus muslim kalau mudhahimah. Ya udah kayak tadi aja, tunjuk 7 orang aja. Ya. Enak tuh panitia kalau banyak yang begitu mah ya. Bisa kebagian kurban semua. Ya. Iya, Bu. Gimana? yang jelas. Ya Allah, ada yang curhat rumahnya. Ya. Lah itu tadi makanya saya sampaikan, kalau ada yang ngutang dulu itu harus sudah kebayang bayarnya dari mana. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tahun kemarin ngutang sampai sekarang belum bayar-bayar. Aduh ya. Jangan dong, ya. Ya dicicil aja. Kalau memang nggak sanggup langsung bayar mah. Makanya lebih baik mendingan nabung aja, ya. Kumpulin sedikit. Coba deh Bu, kalau ngumpulin tiap hari 10.000 aja, sebulan udah 300.000. Setahun kan cukup itu seekor ya. Bisa. Man masalahnya mau apa enggak sama lupa apa enggak itu. Seringnya lupa. Insya Allah kita mampu kok sebetulnya lah ya. Cukup ya? Udah jelas? Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas yang ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.